media sosial itu menentukan siapa kita sebenarnya dan bagaimana kita memahami kehadiran diri kita. Ini dia sebenarnya. Jadi 5 pertanyaan kunci ini penting sekali pada waktu kita melihat pandemi dan gadget. Apakah itu? Yang pertama adalah dari mana kita berasal dan identity, siapakah kita manusia, apa arti hidup dalam dunia ini, mengapa kita berbuat kebaikan dan apakah standar kebenaran, dan yang terakhir adalah destiny, yaitu kemana kita akan pergi. Bapak Ibu, ini harus dihafal ya, nanti ada UTS-nya ya, harus dihafal karena ini sangat menentukan bagaimana kita men-switch, memahami, mengkalibrasi cara kita berpikir. Contoh, identitas, arti hidup, dan kebaikan itu ada di tengah, diapit oleh dari mana kita berasal dan kemana kita akan pergi. Jadi penting sekali untuk memahami bahwa apapun tindakan yang kita sedang lakukan sebenarnya ditentukan dari bagaimana kita memahami Injil Tuhan yang sudah menebus dosa kita, ya, dan kebangkitannya memberikan makna hidup yang sejati, ya, identitas yang jelas bahwa saya adalah saya, bukan karena orang lain, bukan apa kata dunia, tapi karena Tuhan yang memberikan nilai kepada saya, sehingga membuat kita itu tahu arti hidup dan tujuan hidup apa. Makanya saya selalu ngomong sama anak pemuda gini, bro, kalau kalian mau pacaran dan menikah, ngerti dulu tujuan pernikahan itu apa sebelum pacaran dan menikah. Karena kalau kamu nggak ngerti tujuan hidup apa, masa ngajak anak orang lain hidup sama kamu? Itu sama-sama namanya bisa kesasar barengan. Dan dari sanalah kita memahami kenapa saya berbuat kebaikan. Karena di dalam Injil kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang baik. Dan kebaikan yang kita bisa lakukan semata-mata karena peran Roh Kudus. Bukan supaya saya masuk ke dalam surga, tetapi karena saya sudah dikasihi sedemikian, sehingga saya mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan sekali lagi, kehidupan yang kekal bukan hanya sekedar nunggu nanti mati masuk kemana, bukan. Kehidupan yang kekal hidup bersama dengan Tuhan. Yohanes pasal 15 berkali-kali dikatakan demikian, engkaulah ranting, Tuhan adalah pokok. Memang buah nempel di ranting, tapi ranting tidak punya jasa apapun untuk bisa menghasilkan buah. Tugasnya ranting adalah melekat kepada pokok. Jadi kalau kita melekat kepada pokok, kita akan berbuah. Jadi begini Bapak Ibu, saya sering ngomong sama teman-teman. Kalau Anda mencintai Tuhan, cinta itu dinamis. Karena dia dinamis, cinta itu kreatif. Bapak Ibu, ini penting sekali. Ya, jadi kalau dia dinamis dan dia kreatif, maka di tengah situasi yang sulit seperti ini pun kita akan punya satu mindset yang luas bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan dengan media, dengan teknologi yang Tuhan percayakan kepada kita. Nih, udah jam segini agak semangat soalnya saya, maaf ya, ini bukan marah-marah ya. Nah ini dia, Kejadian pasal 3. Perhatian baik-baik kalimat ini. Ular itu berkata kepada perempuan, kali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui. Ada kata tahu di sana. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat buah pohon itu baik karena memberi pengertian. Ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Pengertian, pengetahuan, dan lain sebagainya itu muncul dari akal budi. Jadi kalau akal budi kita itu tidak dikuasai oleh firman Tuhan, maka apapun yang kita mainkan di media sosial, apapun yang kita buka di media sosial, semata-mata hanya sekedar untuk itu tadi, tahu tentang yang baik dan yang jahat menurut versi saya. Nah, ini saya lagi siapkan satu video yang pengen membagikan kepada jemaat gini. Kalau Anda membuka YouTube, membuka media sosial, lalu Anda hingar-bingar, bingung. Ada banyak orang hari ini menolak Trinitas, ada yang setuju Trinitas, ada yang ngomong tentang agama lain. Saya ini dalam posisi seperti apa? Jadi kita bukan mencari informasi, tapi informasi mengejar Anda. Jadi waktu informasi mengejar kita dan kita tidak punya benteng yang kuat dengan akal budi, apa yang terjadi? Kita akan bimbang. Kita akan terus diputar dengan angin ke kiri dan ke kanan. Kita tidak punya satu tujuan yang jelas, tidak punya pemahaman yang jelas. Saya pernah lihat tuh di sebuah media sosial, mungkin nggak sengaja juga. Saya lagi scrolling,
Saya lihat ada seorang motivator yang saya nggak jelas juga sih Kristen atau bukan gitu. Dan dia menuliskan sebuah kalimat yang saya tahu bahwa kalimatnya itu baik, tapi tidak benar. Dan satu orang Kristen yang saya kenal itu menuliskan komen, dan komennya itu pakai caps lock. Yes, tanda seru. Saya kadang sampai, ini yes tanda seru ini apa maksudnya? Maksudnya setuju dengan kalimat itu? Come on, ini agak membingungkan, jadinya ambigu. Apakah di tengah dunia ini sebuah kebaikan itu hanya dinilai dari bagaimana berapa banyak likes, berapa banyak orang yang setuju kepada orang ini? Perhatikan, karena ini kesini trennya akan begini. Siapa orang yang terkenal di media sosial yang menjadi panutan, apapun yang diomongin selalu benar. Dan itu akan menuai apa? Likes. Ini nggak ada bedanya dengan apa? Dengan voting Yesus dengan Barabas. Menurutmu siapa yang hari ini harus disalibkan? Semua orang voting, Yesus kalah voting kok. Ya, likes-nya itu kurang. Nggak ada yang nge-likes kalau di media sosial zaman ini. Yang satu, banyak sekali. Dan pertanyaannya, apakah kita mau ikut yang sana? Jadi kalau kita tidak punya pengertian yang jelas, kita akan mudah diombang-ambingkan. Ini dia Amsal 19 ayat 2-3. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Perhatikan, kebodohan menyesatkan jalan, lalu gusarlah hatinya kepada siapa? Terhadap Tuhan. Jadi sangat penting sekali untuk melihat dengan akal budi pandemi yang Tuhan izinkan terjadi dengan gadget dan teknologi yang memang membutuhkan akal budi. Ini Roma 1:21. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur. Sebaliknya, pikiran mereka jadi sia-sia, hati mereka bodoh menjadi gelap. Kata pikiran dipakai nalar, kemampuan untuk mengevaluasi dan mengarahkan jalan hidup. Kata metanoia, yaitu kata pertobatan. Artinya apa? Transformasi pikiran. Roma 6 ayat 11 kita baca sama-sama, Bapak Ibu masing-masing di tempatnya. 3-2 ya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ada kata memandang yang dipakai di sana, yang dijelaskan dengan sebuah tenses yang sangat menarik, yaitu terus-menerus memandang. Ya. Jadi di dalam pandemi, di dalam bermain gadget, pikiran kita itu tetap harus beyond, memandang. Jadi waktu Anda pegang handphone, nulis di laptop, pikiran kita harus tetap terkoneksi ke sana. Karena kalau tidak terkoneksi ke sana, kita hanya menemukan sebuah nilai yang hanya berarti di dalam dunia ini. Nah, ini kan menarik ya, karena sebuah buku namanya Transposisi, C.S. Lewis pernah tulis sebuah buku. Ya, Transposisi. Satu orang pernah nanya begini, Pak, kalau Anda bicara tentang buah-buah roh, misalnya salah satunya apa? Penguasaan diri. Dia bilang begini, selama saya tidurnya cukup, saya bisa menguasai diri. Tapi pada waktu tidur saya nggak cukup, saya tidak menguasai diri. Lalu C.S. Lewis mulai mengangkat isu tema ini. Jadi apa bedanya penguasaan diri kepada seseorang yang tidurnya cukup dengan seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Bedanya apa penguasaan dirinya? Lalu C.S. Lewis mengatakan demikian dengan sebuah analogi. Pada waktu Anda melihat sebuah simfoni orkestra, ada banyak alat musik yang dinyanyikan. Pada waktu Anda bicara tentang sensasi psikis, ya, kesabaran, lain sebagainya, yang bisa terjadi itu hanya memberikan sebuah nilai seperti orang main piano di tengah orkestra yang besar. Dan C.S. Lewis mengatakan demikian, kalau Anda hanya mendengar suara pianonya, mungkin terdengar indah, tapi Anda tidak mendengar keseluruhannya. Maka pada waktu ada sebuah sensasi fisik harus masuk di dalam emosi spiritual. Yaitu bagaimana kita melihat penguasaan diri itu dan tidur yang nyenyak, itu pun karya Roh Kudus. Ya. Jadi kita ini nggak anti sama film Korea, Bapak Ibu sekalian. Kita ini nggak anti sama games.
Tidak ya, games juga kita lihat-lihat juga sih ya, kita lihat-lihat juga bagaimana yang games yang mana, tapi paling tidak games dan lain sebagainya menjadi satu nilai tertentu di bawah. Harusnya lihatnya ke atas lebih, bukan hanya sensasi fisik tapi emosi, spiritualitas. Makanya tiap malam anak saya beberapa kali cerita tentang apa yang dia lihat di games. Nah, pada waktu lihat di game, saya selalu menarik kepada Injil dan puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu visit Instagram saya, lihat ada satu video pertama kali yang anak saya bikin sendiri. Kami sebagai orang tua kagum sekali, saya lihat luar biasa. Dia lagi sebuah review mainan Bapak Ibu. Tapi tiba-tiba di tengah dia ngomong kalau kamu nggak dapat hadiah nggak apa-apa, itu bukan berarti papamu jahat sama kamu. Itu seperti Tuhan juga mengasihi kita, tapi cara luar biasa. Artinya ada sebuah nilai, ada sebuah value. Ya, dari unboxing mainan kepada Injil Kristus. Bisakah? Bisa dong. Nah, ini yang saya mau bagikan. Bapak Ibu, luar biasanya manusia itu menemukan sebuah teori neuroplasticity. Tahun 1800 sekian, saya lupa namanya siapa, menemukan bahwa otak manusia itu secara saraf mengalami regenerasi. Dalam ukuran tertentu, memang usia tertentu, otak manusia itu mengalami penciutan, menjadi lebih kecil. Tapi, penemuan ini mengatakan orang yang usianya sudah lanjut, tapi tetap melatih sarafnya, maka saraf-saraf di dalam otaknya tetap bisa berkembang. Artinya, ini kan plastis itu seperti plastik, jadi dia bisa terus berkembang. Neurotik di dalam saraf, di dalam otak kita, bisa berkembang. Tapi bagi orang-orang tertentu yang tidak pernah melatih otaknya, hidup stagnan dan terus ada di sana, ya, cenderung menjadi orang yang sulit sekali untuk mengembangkan saraf dalam otak. Nah, ini bedanya sama addiction. Kalau addiction itu yang dimunculkan adalah hormon endorfin kalau nggak salah ya, membuat orang tuh menjadi suka, senang, sehingga pada waktu sesuatu itu diambil daripadanya, dia menjadi gelisah, ada fisik, ada keluhan secara fisik. Ini seperti saya kalau dulu adiksi narkoba, begitu diputus zat, ya, diputus tidak pakai lagi obat-obat itu, ada kegelisahan, panas dingin, kepala pusing dan lain sebagainya, gelisah. Tapi neuroplasticity itu adalah orang yang justru tanpa sadar itu hidup dalam kungkungan yang sama. Sehingga pada waktu itu otaknya tidak lagi bisa berkembang dan berubah. Dan yang menarik adalah neuroplasticity hari ini itu punya sangat besar pengaruh ketika seseorang menggunakan gadget. Dengerin ya, menggunakan gadget berulang-ulang dan terus-menerus sehingga membuat otak tidak lagi memikirkan dan cenderung menerima apapun yang dia bisa lihat. Tidak lagi kritikal, nggak ada lagi. Jadi saya bersyukur pada waktu saya belajar memperhatikan ini, iya juga ya. Artinya pada waktu kita punya saat teduh kan pakai akal budi ya. Akal budi itu membuat kita menggali, kenapa kok Firman ngomong begini? Pada waktu kok Firman ngomong begini, muncullah satu bagian tertentu yang namanya quotation mungkin, yang bisa dibagikan kepada orang lain. Jadi pada saat yang sama itu bukan tiba-tiba muncul, bukan, tapi difikirkan, direnungkan. Digali, ditanya apa maksudmu Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan. Dan itu membuat sistem saraf kita itu kemudian berkembang. Makanya ada pentingnya, ada baiknya kalau kita punya satu pola kehidupan dengan gadget itu juga berimbang dengan membaca buku. Ya, saya tetap menyarankan demikian Bapak Ibu sekalian. Karena pada waktu kita membaca buku ada sesuatu yang dituntut di dalam apa yang kita baca. Kita kalau baca buku kan bukan hanya sekedar tahu, tapi juga bisa paham. Makanya sekali lagi, sama seperti pada waktu kita baca Alkitab. Ya, saya bukan anti grup-grup, kelompok-kelompok yang punya satu kerinduan untuk baca Alkitab bersama. Saya sangat setuju, saya sangat senang sekali. Tapi kalau misalnya tuntutannya menjadi 3 pasal, 5 pasal, 6 pasal, 10 pasal, kita kan perlu memikirkan ulang sebenarnya yang kita sedang kejar adalah supaya semuanya cepat selesai atau kita bisa memahami. Ya, saya sempat bagikan juga di YouTube saya itu, salah satu. Apakah benar Tuhan itu minta kita untuk baca sampai habis Alkitab ini? Karena pada waktu kita baca nggak bisa tuh. Karena pada waktu Kejadian, Keluaran, Ulangan, Imamat, udah Imamat udah pada pusing semuanya kan. Karena kita nggak punya satu framework yang jelas tentang teologi. Sekali lagi, Alkitab itu bukan tentang kita.
Alkitab itu tentang Tuhan, tapi Alkitab untuk kita. Jadi kalau Alkitab untuk kita tapi tentang Tuhan, kita harus punya satu frame pikiran yang sama. Maka pada waktu saya buat YouTube itu, saya pikir gini, pertama apa sih yang harus kita lakukan? Kita lihat benang merah dong. Saya pada waktu lihat benang merah, beberapa genre kitab yang kita anggap ini susah, itu menjadi terjawab. Karena semuanya benang merahnya tentang Kristus. Ini dia. Jadi 3 hal yang penting untuk Bapak Ibu bisa bawa pulang. Ya nggak pulang ya, tetap di sini sih. Maksudnya ini ya, keluar, leave ya. Sebelum Anda leave dari Zoom ini, ada 3 hal. Yang pertama adalah Kristus. Bapak Ibu sekalian, Anda melihat pandemi, Anda melihat gadget, pikiran Anda tetap harus di dalam tune yang jelas, frekuensi yang jelas, yaitu aku ingin mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Pengakuan tanpa pengenalan adalah sebuah kebohongan. Jadi kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan, tapi kita tidak pernah mengenal Tuhan yang seperti apa yang menyatakan dirinya kepada kita, pengakuan kita itu hanya sekedar lip service saja. Ya, ini kan sama seperti misalnya ada di sini seseorang, misalnya si A, baru pertama kali ketemu di sini saya ngomong, Anda baik sekali gitu. Sudah pasti omongan saya ini adalah sesuatu yang sifatnya bohong. Anda nggak kenal kok kamu bisa mengaku saya baik, kamu kok bisa ngomong saya baik, nggak mungkin. Jadi pada waktu kita ngomong El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah itu Maha Penolong, Allah itu adalah Tuhan, Allah itu gunung batuku. Kenal nggak gunung batu yang seperti apa yang sebenarnya Tuhan nyatakan? Dan ini menjadi pergumulan kan? Karena dalam konteks-konteks tertentu kita sulit melihat dan memahami bagaimana Tuhan yang baik, tapi tetap mengizinkan sebuah kejahatan. Tapi pengenalan, sekali lagi, tanpa pengalaman adalah kesia-siaan. Ya. Saya mengenal istri saya, ya. Apakah mengenal seluruhnya? Tidak. Ya. Tapi apakah saya mencintai dia? Yes. Karena kadang-kadang cinta tidak harus dipahami, hanya cukup dijalani. Ketika kita menjalani cinta, kita semakin kenal dan paham apa itu cinta. Itu tadi. Cinta nggak mungkin tanpa pengenalan, nggak mungkin. Tapi walaupun pengenalan itu tidak bisa membatasi cinta kita. Aku ada hal yang aku nggak ngerti tentang Engkau Tuhan, tapi aku tetap cinta Engkau. Tapi bukan berarti hari ini kita tidak mengenal Dia. Orang yang mencintai Tuhan pasti mau mengenal Dia. Walaupun orang yang mengenal Dia belum tentu mencintai Tuhan. Tapi true faith always seeking understanding. Iman yang sejati akan selalu mencari pengenalan dan pengertian. Maka pengenalan tanpa pengalaman adalah sebuah kesia-siaan. Mari kita baca sama-sama Galatia 2 ayat 20, 3-2 ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Menarik. Paulus mengatakan, aku hidup. Tapi bukan aku yang hidup, tapi Kristus. Maka hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, karena ada banyak orang yang beriman kepada iman, bukan beriman kepada Tuhan yang memberikan iman. Itu 2 hal yang berbeda ya. Anda kalau bicara tentang beriman kepada iman, seringkali yang menjadi penentu sesuatu itu baik atau tidak baik adalah diri saya. Tapi yang kita pakai gunakan atas nama Tuhan. Saya pernah dengar beberapa kali di televisi kan seperti itu kalimatnya. Ya memang sudah takdir aku ini cerai, kawin lagi, cerai, kawin lagi. Memang sudah jalannya Tuhan ya, bagaimana lagi? Nggak begitu harusnya gitu loh. Itu beriman kepada iman. Karena Anda menentukan imanmu seperti apa yang kau pikirkan. Tapi ini iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu sekalian, disalibkan itu hanya sekali, nggak mungkin berkali-kali. Kalau Paulus mengatakan aku telah disalibkan bersama dengan Kristus, maka hari ini siapapun kita yang mendengar dalam konteks bagian ini memahami bahwa aku sudah bersatu kali
disalibkan bersama dengan Kristus. Dan saat itulah aku mengambil keputusan. Segala perilaku, tingkah lakuku, responku terhadap situasi yang terjadi saat ini adalah sebuah respon demi aku ini mengasihi Tuhan yang lebih dahulu mengasihi aku dan menyerahkan dirinya kepada aku. Bagaimana kita menggunakan gadget? Bagaimana kita menggunakan laptop? Bukan berapa lama kita pegang, bukan apa saja yang kita buka. Tapi apakah kita punya satu kerinduan bahwa pada waktu kita menggunakan gadget, aku sedang mengasihi Tuhan yang sudah menyerahkan dirinya untuk aku. Sekali lagi Bapak Ibu, cinta itu dinamis, dinamis itu kreatif. Maka kreativitas menunjukkan bagaimana Tuhan yang memanggil aku adalah Allah yang kreatif. Biar lambat asal selamat. Tapi kalau sudah selamat, ngapain harus lambat? Ya, saya ulangi. Ada satu perumpamaan kalimat ya. Biar lambat asal selamat. Tapi saya tambahkan, kalau sudah selamat, untuk apa lambat? Hari ini hidup kita sangat pendek sekali. Di tengah-tengah situasi yang bagian ini, situasi pandemi yang seperti ini, kita ditanya malam ini sama Tuhan, apakah engkau tetap berkontribusi di dalam proyek kerajaan Allah, di dalam proyek misi? Apakah aku punya kontribusi di dalam pekerjaan Tuhan? Karena justru di hari-hari yang seperti ini, masa penuaian di mana ada banyak orang sedang mencari jawaban untuk semua masalah hidup. Dan hari ini kalau kita nggak bisa ketemu, apa yang kita gunakan? Gadget. Maka gadget itu dipakai untuk sebuah fokus dan dasar yang jelas. Oke, ini kan kesamaan ya, pandemi dan gadget sifatnya global, merubah sistem dunia dan memberi dampak dalam bentuk pendapatan manusia. Hari-hari seperti ini kita ditanya kepada Tuhan, apakah yang menjadi panggilan utama. Mari kita baca kalimat ini Bapak Ibu, 3:2 ya. Kita membutuhkan gadget di tengah pandemi untuk memenuhi panggilan Tuhan, atau kita mau meresponi panggilan Tuhan di tengah pandemi dan gadget menjadi sarana penunjangnya. Ini harus clear. Pertanyaannya harus kita jawab. Apakah kita membutuhkan gadget di tengah pandemi untuk memenuhi panggilan Tuhan? Jawabannya no. Tapi kalau kita mau meresponi panggilan Tuhan di tengah pandemi dan gadget menjadi sarana penunjangnya, jawabannya yes. Jadi yang pertama dan utama adalah responi dulu panggilan Tuhan. Kalau engkau meresponi panggilan Tuhan, apa yang engkau dulu tidak bisa lakukan, hari ini dibuat bisa sama Tuhan. Maka kompetensi itu mengikuti panggilan. Selama kita tahu panggilan kita adalah untuk hidup bagi Kristus, ini dia yang kedua. Jadi Kristus yang pertama, dia adalah Tuhan atas segalanya, dia adalah sumber dan fokus kehidupan kita. Yang kedua adalah panggilannya. Ya. Jadi kalau saya mundur sejenak, kita membutuhkan gadget di tengah pandemi untuk memenuhi panggilan Tuhan. Enggak, ini terlalu excuse. Jadi kalau nggak ada gadget gimana? Nggak bisa. Nggak begitu, kita harus merespon panggilan Tuhan di tengah pandemi ini. Dan kalau Tuhan itu mengizinkan dengan gadget sarana penunjangnya, kita harus ngomong, ya. Ku jawab iya Tuhan, ku jawab iya Tuhan, ku jawab iya Tuhan. Kan begitu. Tapi kita kehilangan panggilan ini Bapak Ibu, sehingga pada waktu kita di tengah pandemi dan melihat gadget, kita tidak melihat sebuah korelasi hubungan yang jelas. Tanpa memahami siapa yang memanggil dan mengapa ia memanggil, kita akan selalu mengikuti panggilan dunia dan diri kita sendiri. Kita harus paham dulu siapa yang memanggil kita dan kenapa ia memanggil kita. Jadi panggilan Tuhan paling tidak ada dua hal. To be the son of God, dipanggil menjadi anak Tuhan, dan to do the will of God, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Sebagaimana aku sadar aku manusia yang berdosa dan tidak layak, tetapi kasih Yesus begitu sangat amat luar biasa mati bagiku. Maka no sacrifice to be too great for me to make for him. Itu kata seorang misionaris. If Jesus Christ be God and he die for me, then no sacrifice. Kalau Kristus yang adalah Tuhan dan mati bagiku, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar
yang aku lakukan bagi dia? Nggak ada. Yuk kita keluar dari zona nyaman kita. Saya lihat ada bapak ibu yang usianya mungkin sudah lanjut. Tapi kemarin saya dapat WA, itu link YouTube-nya Ibu Hosiana Hosea, Bapak Ibu sekalian, umurnya udah 70 tahun mungkin. Hari ini YouTube channelnya, subscribernya banyak sekali. Dan di-share oleh banyak orang. Cerita tentang apa? Tentang Kristus dan kematian. Tentang bagaimana kita akan mengakhiri hidup ini. Dan itu disampaikan oleh seorang, maaf, oma-oma yang sudah lanjut usia. Seorang nenek yang sudah lanjut usia bicara tentang kematian dengan senyum, memberikan semangat buat orang-orang lansia untuk tetap meresponi panggilan Tuhan. Saya pikir itu amazing. Saya tahu sih, mungkin banyak orang yang bantu dia sih. Tapi ini bukan masalah siapa yang bantu, siapa yang nggak bantu kok. Bukan, ini masalah kemauan kok. Kalau dia mau, Tuhan buka jalan kok. Tuhan tuntun kepada orang-orang tertentu, mungkin siapin video, siapin mic-nya, siapin tempatnya. Di tengah pandemi seperti ini buat rekaman, banyak loh videonya. Dan itu menginspirasi saya. Lah yang tua aja kok begitu semangatnya. Lah mau saya yang seperti masih muda gini, masih 20 tahun yang lalu itu kok nggak lakukan sesuatu gitu. Ini jam berapa ya? Nah ini dia, tadi Galatia, ini kelewat slide-nya. Galatia 2 ayat 20. Bapak Ibu kalau mundur sejenak, sebenarnya ayat 20 adalah klimaks dari ayat-ayat sebelumnya yang Paulus bicara tentang legalisme dan antinomianisme. Apa itu? Jemaat, ada yang terjebak kepada apa? Legalisme. Yaitu sebuah aturan-aturan tertentu yang membuat saya bisa diterima oleh Tuhan. Jadi ritual-ritual agama yang kemudian mengungkung, menyandera anak-anak Tuhan saat itu, sehingga mereka tidak lagi bisa melihat anugerah Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti ini kemudian hanya menitik beratkan kepada aturan, prosedur, pada hal-hal yang legalis sebagai penentu saya ini benar atau tidak benar di hadapan Tuhan. Dan saya kalau melihat bagian tentang ayat 16, mungkin kita hari ini nggak bicara tentang hukum Taurat saja, Bapak Ibu sekalian. Tapi banyak hal yang kita bicarakan tentang tradisi. Hamba Tuhan kok main YouTube-YouTubean? Ngapain hamba Tuhan main YouTube-YouTube? Kayak nggak ada kerjaan aja. Hamba Tuhan kok pakai Instagram? Aduh sudahlah, nggak usah pakai begitu. Kadang-kadang kita terkungkung. Dan tanpa sadar kita hidup dalam sebuah tradisi yang mungkin pada saat itu memang betul. Tapi Tuhan justru membuka ruang itu untuk memikirkan ulang. Sekali lagi, saya bukan satu ekstrim yang berikutnya ya, ayat 17 dan 18, antinomianisme. Ya, antinomos artinya tidak percaya pada hukum. Yang penting kasih karunia Tuhan saja. Yang penting Tuhan saja. Bukan begitu. Jadi ini ada satu tarikan yang sangat kuat antara kita hidup dalam sebuah ritual-ritual tradisi tertentu. Saya bukan ngomong juga tradisi ini tidak penting ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai kita salah paham ini. Tapi jangan sampai tradisi itu menentukan kebenaran firman Tuhan sehingga terbalik. Kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita dipanggil untuk serupa dengan Dia. Di dalam konteks hukum Taurat kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Tapi hukum Taurat bukan berarti tidak ada lagi. Karena Kristus sudah menggenapinya, maka hukum Taurat menjadi cerminan. Pada waktu kita melihat hukum Taurat, semua hukum-hukum aku sadar aku tidak mampu. Tapi Kristus sudah memampukan saya. Hari ini kita didolong di tengah. Yaitu menghargai anugerah Tuhan itu. Jadi bukan legalisme karena tradisi, bukan juga anti hukum. Justru hukum-hukum itu menjadi cermin buat kita untuk setiap hari bersyukur. Makanya satu orang teolog pernah ngomong, preach the gospel into yourself. Preach the gospel, beritakanlah Injil, bukan kepada orang lain, kepada dirimu sendiri. Ini bukan masalah kita memberitakan Injil atau tidak, bukan. Tapi menghidupi Injil atau tidak. Karena orang yang memberitakan Injil, belum tentu hidup di dalam Injil. Tapi orang yang hidup di dalam Injil, pasti mempunyai hati untuk memberitakan tentang Injil itu. Jadi kalau hari ini kita ada di tengah-tengah sebagai anugerah, sebagai pusat, ya, sentral, fokus
kehidupan kita dalam tengah-tengah dunia ini. Mari kita sama-sama pandang Kristus. Di tengah pandemi gadget yang Tuhan izinkan, pandemi ini Tuhan izinkan terjadi, dan di sisi yang lain Tuhan mengizinkan ada gadget yang kita bisa pakai, apakah kita tetap melihat benang merah, yaitu Kristus yang menjadi pusat di dalam kehidupan? Maka kita perlu berhati-hati dengan positive thinking, Bapak Ibu. Karena pada waktu kita buka gadget, kita mudah sekali terdistorsi dengan kalimat-kalimat motivator yang saya bilang ya bukan salah ya, bukan salah. Tapi seperti piano tadi, kita hanya mendengar suara piano di tengah-tengah simfoni orkestra yang besar dan indah. Saya juga percaya bahwa semua agama mengajarkan mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Mari kita tetap bersandar kepada Tuhan. Tuhan pasti bisa melakukan, semua agama mengatakan seperti itu. Tapi pada waktu kita kembali kepada Alkitab, biblical thinking, kita move above, naik ke atas. Apa itu? Bahwa semua hal yang kita harapkan di dalam dunia ini, ketakutan kita yang terbesar, sudah diselesaikan di atas kayu salib oleh Kristus. Sebagaimana kubur yang kosong membuktikan dia hidup, maka aku di dalam dia mempunyai hidup yang pasti. Maka kita bicara tentang media sosial hari ini, ada banyak motivator-motivator yang mungkin juga bukan ngomong tentang Kristen. Maka kita perlu memakai sebuah akal budi pikiran kita. Sekali lagi, saya bukan anti kalimat-kalimat yang seperti itu, tapi kalau kita berhenti di dalam positive thinking, tidak masuk kepada karya penebusan Kristus dan Injil Kristus, maka kita tidak bisa mendengarkan simfoni orkestra yang indah, yang agung, yang mulia, yang Alkitab nyatakan kepada kita. Jadi sekaligus saya kasih tips Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kalau Anda melihat di YouTube ada banyak perdebatan, apologetika, ya mungkin juga bukan apologetika ya. Ya jujur saja waktu saya melihat dan mendengar beberapa channel-channel itu pun saya bisa ngelus dada. Karena argumentasi itu tidak dimenangkan hanya sekedar dengan data-data, klaim dan lain sebagainya, bukan. Makanya Ravi Zacharias pernah ngomong, the best apologetics is yourself, adalah hidupmu sendiri. Hidupmu adalah apologetika yang paling jelas. Jadi bagaimana kita merespon pertanyaan orang? Saya lihat beberapa chat di teman-teman saya mengatakan ada orang yang kemudian hari ini sedang memikirkan untuk percaya kepada Yesus. Saya tahu, saya sadar Tuhan bisa pakai kesalahan manusia sekalipun. Tapi kalau kita sudah tahu kesalahannya, kita jangan mencobai Tuhan dong. Mereka sedang menantikan uluran tangan kita sekarang Bapak Ibu sekalian. Maukah kita memberikan ruang dan waktu kita untuk menjawab komen-komen? Saya beberapa kali lihat di Instagram saya ada DM. Tanya, saya nggak kenal. Tentang postingan saya, tanya, Pak, kalau saya begini apa segala macam. Bapak Ibu tahu nggak sih apa yang saya pikirkan di balik pertanyaan dia? Ini orang ya, kayaknya nggak punya komunitas deh. Makanya saya betapa bersyukurnya GKI Pergaulan Bundar punya FCG, Family Care Group. Punya care group, minimal punya orang-orang yang dengan WA bisa tanya, Bu, Pak, saya mau tanya ini boleh nggak? Saya punya pergumulan ini boleh nggak? Tapi ada banyak orang di luar sana yang mungkin sedang bimbang. Mengapresiasi halo konselor dari saat. Luar biasa. Harus begitu. Keluar. Bukan hanya menunggu orang datang. Keluar. Melalui gadget. Mengejar kebahagiaan saya lewatkan. Ini dia Craig Groeschel tadi. Walaupun kamu tidak pernah men-tweet sesuatu, mempost sesuatu, mengupload sesuatu, memberikan komen sesuatu, kamu tetap hidup di dalam dunia yang selfie-centered. Ya, Bapak Ibu ini kalau kita lihat negatifnya cukup menakutkan karena anak-anak muda kita hari ini mungkin juga follow orang-orang tertentu yang setiap kali upload, maaf ya, tubuhnya yang mulus. Ya, upload di tengah-tengah mungkin luar negeri dan lain sebagainya, yang sadar atau tidak membuat sebuah fantasi tertentu buat anak-anak pemuda kita. Padahal sadar atau tidak, begitu mereka mengupload sesuatu ada motif yang sedang mereka harapkan. Apa itu? Komen dan likes dan follower.
Dan saat itu terjadi, apa yang sebenarnya diimpikan oleh anak-anak muda kita? Mereka kemudian memfilter wajah mereka, membuat akun fake yang palsu, hanya semata-mata supaya mereka bisa menampilkan sisi kehidupan mereka. Augustine of Hippo mengatakan, "You have made us for yourself, and our heart restless until they rest in you." Kemanapun kita mencari, yang dunia tawarkan melalui media sosial yang kita pernah dengar atau baca, tidak akan pernah bisa mengisi ruang kosong di dalam hati kita, kecuali itu diisi oleh Sang Allah sendiri yang memberikan bahagia yang sejati. Dan selama kita tahu firm bahwa aku adalah diriku sebagaimana Tuhan sudah menebus aku dan memberikan nyawanya untuk aku, nilai hidupku, berharganya diriku ada di dalam Dia. Jangan takut masuk menggarami dan menjadi terang di tengah-tengah media sosial, di tengah-tengah dunia gadget yang hari ini ada. Karena justru disitulah mereka sedang menanti sesuatu yang indah, yang baru. Bapak Ibu, kalau Anda baca Alkitab, pengajaran Yesus itu bukan hanya sekedar teladan hidup yang luar biasa. Pengajaran Yesus itu sangat-sangat memutarbalikkan cara berpikir dunia. Betul nggak sih? Berbahagialah kamu yang dianiaya, berbahagialah mereka yang miskin. Memutarbalikkan, kalau engkau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Hal-hal yang mungkin orang dunia sedang pikirkan dan sedang nanti-nanti. Berikanlah sebuah kesempatan buat netizen untuk juga melihat keindahan Kristus di dalam kontribusi hidup kita. Christ is not value at all unless he is value above all. Saya selalu kutip bagiannya sangat indah sekali. Tim Keller mengatakan Yesus tidak akan punya nilai apapun sebelum dia bernilai di atas segala sesuatu. Pertanyaan, apakah Kristus berharga di atas segala sesuatu yang kita miliki hari ini? Kalau iya, berarti gadget adalah milik dia. Berarti akun Instagram adalah milik dia. YouTube channel adalah milik dia. Hidupku adalah milik dia. Hari ini apa yang kau sudah persembahkan kepada Tuhan melalui situasi kondisi yang sulit seperti ini. Dan yang terakhir adalah community. Jadi yang pertama Christ, yang kedua adalah calling, yang ketiga adalah community. Orang Kristen yang tidak menemukan kebahagiaan di dalam Kristus mustahil bisa membagian orang-orang di dalam komunitasnya. Bapak Ibu, hari ini kita sedang hidup di dalam komunitas online. Saya hanya bisa melihat dan Anda bisa melihat wajah saya yang tersenyum. Tapi paling tidak kehadiran kita menyapa satu dengan yang lain sebenarnya membuktikan bahwa Yesus pernah berkata dan berdoa kepada Tuhan, jadikanlah mereka satu, seperti aku dan Bapa adalah satu. Ketika kita satu dengan yang lain saling mengasihi, di sanalah nampak nyata kebenaran Kristus. Yohanes 17 ayat 12-13, ini yang terakhir, mari kita baca bersama-sama. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ini adalah doa sebelum Yesus disalibkan kepada Bapa. Dia mengatakan, tetapi sekarang aku datang kepadamu ya Bapa. Tapi Yesus mengatakan semuanya ini sementara dia masih ada dalam dunia. Untuk apa? Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Apa maksud kalimat ini? Keintiman Kristus yang adalah Tuhan menjadi manusia, dekat kepada manusia yang berdosa, seharusnya memberikan sebuah dampak sukacita di dalam diri manusia tersebut. Ketika kita kehilangan sukacita karena situasi yang sulit saat ini, kita perlu bertanya bukan masalahnya, tapi bagaimana relasiku di dalam Tuhan. Karena kejenuhan kita menjalani hidup bukan karena banyaknya aktivitas yang kita jalani, tapi karena kurangnya relasi kita di dalam Kristus Tuhan. Emang ini tidak mudah Bapak Ibu, situasi yang sulit sebenarnya tidak mudah. Tapi janganlah mencari sukacita di luar Tuhan.
Pada waktu Anda menggunakan gadget, laptop, apapun yang sifatnya dengan media sosial, penuhilah hatimu dengan sukacita Tuhan. Maka pada waktu Anda menggunakannya, Anda melihat bahwa ini adalah sebuah sarana yang Tuhan pakai untuk kita bisa menggenapi rencananya di tengah-tengah dunia. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.